Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya di media pembelajaran Akbar Borneo 99. Kali ini saya akan membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia, ya, tepatnya di bab 3 untuk kelas 8 kurikulum 2013. Ya, ini kita lihat ya, ada gedung ini, maka berarti jelas ya tentang sumbernya di sini kalau buat undang-undang. Oke, kita lanjut saja. Jelas di sini dikatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum yang mengakui hak asasi manusia, legalitas serta peradilan yang bebas, tidak memihak atau supremasi hukum, dan tertera di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sambil cek ya di buku paket ataupun buku undang-undang ya, sambil kalian pahami undang-undang kita. Terlanjut saja ya. Makna tata urutannya pada dasarnya adalah perundang-undangan itu sebagai pedoman, ya, arahan bagi negara untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dibuat. Jadi kalau lihat dari gambar ini ya, bahwa segala sesuatunya itu harus ada tata peraturannya. Agar apa? Agar kehidupan masyarakat ke depan, agar kehidupan warga negara ke depan itu lebih baik ya, sejahtera dan tertib, pastinya itu yang diinginkan sebuah negara, tanpa adanya konflik-konflik yang dapat memecah sebuah bangsa atau negara. Oke, kita lanjut saja. Oke, fungsi peraturan perundang-undangan itu ada dua ya. Yang pertama ada fungsi internal. Nah, sedangkan fungsi internal sendiri ya, di sini bisa kita lihat itu merupakan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya ya. Misalkan fungsi penciptaan hukum tersendiri. Kemudian tentang pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum itu seperti ada hukum baru yang mengikuti menyesuaikan dengan perkembangan zaman pastinya. Kemudian ada legalitas dan fungsi kepastian hukum ya terhadap segala sesuatunya. Jadi makanya kalau hukum itu di dalam timbangan ya atau timbangan sendiri itu kalau kita lihat dia tidak ada yang melihat kalau ada patungnya ya, semuanya matanya tertutup. Itu berarti adalah kepastian hukum atau tidak melihat siapa di depannya. Sedangkan fungsi eksternal itu keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempatnya berlaku. Ya, contohnya adalah fungsi perubahan ya. Ya, misalkan contohnya itu peraturan perundang-undangan diciptakan dibentuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Misalkan itu ya, ada undang-undang Omnibus Law yang kemarin. Nah, itu bisa mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi pastinya, sosial maupun budaya ya. Kita lihat nanti ataupun kalian boleh cek itu undang-undang di Omnibus Law. Masalah kekurangan kelebihannya nanti bisa kalian pelajari atau menjadi project di sekolah kalian. Oke. Kemudian ada 3 unsur mutlak di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yang pertama, peraturan itu berisi tentang aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku. Ya, jadi di sini isinya adalah aturan dan membatasi tingkah laku. Jadi masyarakat itu harus dibatasi. Memang negara Indonesia itu bebas, tapi bebasnya terbatas. Kalau terlalu berlebihan atau terlalu lepas akan menimbulkan konflik terhadap masyarakat ya, bisa mengambil hak orang lain ya ataupun memfitnah dan lain-lain. Kemudian memiliki sifatnya memaksa. Jadi siapapun itu ya, kalau ada di Indonesia ataupun dalam sebuah negara, maka suka atau tidak suka harus ikut serta di dalam peraturan tersebut ya, karena itu sifatnya mengikat kepada siapapun, mau di anak pejabat, anak tukang sablon, apapun segala macam, itu semuanya harus ya mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian ada memuat ancaman dan sanksi. Sanksi pasti ada. Untuk apa sih sanksi sebenarnya? Ya, sanksi sebenarnya itu untuk orang agar tidak mau melakukan perbuatan itu. Ya, contohnya kalau mencuri itu ada sanksinya, masuk penjara. Nah, kalau seandainya tidak ada sanksi, maka orang yang akan berpikiran tidak apa-apa mencuri agar saya memenuhi kebutuhan saya dan saya tidak akan mendapatkan sanksi. Nah, makanya
negara kita juga salah satu negara yang aman ya. Jadi memang tetap ada pelanggaran hukum, itu selalu tetap ada, tetapi tidak seburuk negara-negara yang memang sudah kacau atau penuh dengan konflik. Indonesia sangat aman. Karena apa? Karena ada keberadaan sanksi ini. Oke. Sanksinya macam-macam ya, nanti bisa dijadikan proyek. Oke, ini ada 4 ya. Ada 4 tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pernah berlaku ya. Yang pertama 1966, 2000, 2004, 2011. Yang terbaru yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kita lihat saja perbandingannya. Oke, kita lihat di sini. Di TAP MPR 1966 ya, di sini yang jelas yang membedakan ya di nomor 2 ya, di tahun 2004 itu TAP MPR tidak ada ya. Ketetapan MPR ini adalah ketetapan ataupun keputusan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga biasa juga membahas tentang GBHN ya. Kemudian di sini ada ketetapan MPR lagi di 2011 dipakai lagi, dan otomatis TAP MPR yang sudah dikeluarkan di tahun-tahun sebelumnya akan berlaku kembali, tidak seperti di tahun 2004 ya. Kemudian di sini ada undang-undang, Perpu, dan undang-undang juga di sini, cuma di Undang-Undang 2004 di situ ada peraturan pemerintah saja ya. Saya akan bahas di sini nanti ya. Ini adalah kita lihat perbandingannya saja ya. Ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, Perda, provinsi, dan kabupaten. Ini kalau kita lihat perbedaan jelas ya. Yang ingin catat di pause saja, catat boleh ya. Di sini ada perbandingannya. Kemudian kita lanjut ke pembentukannya. Pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah membuat peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan. Nah, tahapannya ada, nggak langsung tiba-tiba jadi ya, bim menjadi peraturan ya. Kita lihat di sini ada perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan atau penetapan dan pengundangan ya. Kita lihat di situ, maka di situ ada kalau undang-undang maka yang diajukan itu kepada DPR atau pemerintah yang mengajukan undang-undang, kemudian akan terjadi di situ perencanaan, penyusunan, kemudian ada pembahasan 1, pembahasan 2, kemudian ada pengesahan dan penandatanganan ya oleh presiden, dan pastinya ada pengundangan untuk sosialisasi dan lain-lain. Ya, asas peraturan undang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2011 ya. Ini yang kita pakai saat ini. Oke, kita lanjut saja. Materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan asas-asas ya. Jadi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu mencerminkan asas-asas yang perlu kita pegang. Yang pertama pengayoman ya, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan atau musyawarah, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika ya, atau persatuan, keadilan ya, social justice pastinya, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, tidak ada yang membeda-bedakan, ketertiban dan kepastian hukum dan keselarasan. Itu adalah asas-asas yang dipegang teguh dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan ya, namanya rancangan undang-undang. Oke. Pembentukan peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa MPR berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar kita telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali ya, tahun 1999 sampai ke 2000. Kalau kita lihat di sini Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar itu menjadi sumber hukum ya bagi hukum di bawahnya. Maka saat hukum di bawahnya dibuat itu tidak boleh melanggar hukum di atasnya. Itu ya, nanti akan kita jelaskan. Bahwa undang-undang ini sumber hukum di bawahnya. Kenapa sih perlu ada tata urutan? Ya, agar terjadi keselarasan antara hukum satu dengan hukum yang lain. Ketika Perda atau peraturan daerah membuat peraturan, rujukannya adalah Undang-Undang Dasar, ya, dan tidak juga boleh melanggar undang-undang ataupun peraturan pemerintah, ya, peraturan presiden itu tidak boleh. Maka undang-undang di bawahnya tidak boleh melanggar undang-undang di atasnya atau melangkahi undang-undang di atasnya. Maka undang-undang di bawahnya itu lebih kepada penegasan, ya, penegasan sebuah peraturan tertentu. Oke, kita lihat. Kita lihat undang-undang dan peraturan pengganti undang-undang. Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2011, undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan presiden. Ya, di situ harus ada tanda tangan, Pak. Ya, kalau 30 hari presiden tidak tanda tangan, maka undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR dan perwakilan pemerintah akan tetap sah.
dan berjalan, tinggal sosialisasi saja. Ya, jadi tanda tangan presiden itu hanya bisa berlaku 30 hari. Kalau mau tidak tanda tangan ya tetap sah ya. Kemudian undang-undang adalah salah satu bentuk peraturan perundangan yang berfungsi melaksanakan undang-undang dasar itu sendiri. Ya, contoh nih. Pasal 28H dan pasal 34 ayat 3 ya. Di sini tentang kesehatan itu ditegaskan di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Makanya di sini diketahui bahwa undang-undang di bawahnya itu mempertegas atau memperjelas aturan di atasnya. Nah, ini jelas ya antara undang-undang dasar dan undang-undang. Nanti tentang isinya ini silakan dicek sendiri di buku kalian ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini pembentukan tadi ya, peraturan presiden ya. Perancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden. Oh, ini rancangan undang-undang. Oke, rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh menteri. Ya, diajukan oleh presiden berarti diajukan oleh pemerintah atau eksekutif kepada DPR. Ya, disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya ya. Jadi ini ada di sini ada perencanaan ya, atau mengajukan rancangannya itu harus benar-benar dipahami ya, dan betul-betul kebijakannya itu mengatasnamakan masyarakat ya. Kemudian peraturan presiden sendiri itu tidak melibatkan DPR loh ya, tapi hanya melibatkan pembantu presiden atau yang namanya menteri. Itu peraturan presiden ya. Makanya tadi di tata urutan saya minta kalian catat agar bisa menulis di sampingnya itu pengertiannya. Ya, nanti saya jelaskan ulang kalau memang itu tidak paham ya. Itu tadi ya. Kalau ada pertanyaan tentang Perpu ya, di sini ada undang-undang atau Perpu. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Peraturan pengganti undang-undang itu dapat dibuat jikalau ada sesuatu yang mendesak atau yang memang kelihatannya negara sudah chaos. Maka presiden dapat membuat peraturan pengganti undang-undang untuk mengganti undang-undang ini sendiri ya. Itu adalah Perpu. Oke, kita lanjut saja kepada tadi ini sudah ya, peraturan pengganti undang-undang sempat lewat tadi. Nah, kemudian ada Perda. Perda sendiri hampir sama sistemnya seperti di pusat, ada DPRD dan provinsi. Jadi rancangan itu dibuat oleh DPRD provinsi atau gubernur saling mengajukan saja. Dan saat memutuskan atau mengesahkan dua-duanya harus pastinya setuju ya. Oke, itu tata urutan yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan saya akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.